Halo anak-anakku kelas 4, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak. Ya, mari kita berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang maha murah, kami hendak belajar, sertailah kami dan bimbinglah kami, sehingga kami dapat tekun mendengarkan pengajaran dan pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Bapa yang baik, hari ini kami akan belajar tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Semoga kami mampu untuk tak bersyukur lewat doa pujian dan nyanyian kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya anak-anakku yang baik, mari kita mulai pelajaran kita, yaitu ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Anak-anak ibu yang baik, dalam hidup sehari-hari banyak hal baik yang kita terima dari Allah, dari Tuhan, tetapi kita sering kurang menyadari hal itu secara mendalam. Apabila kita menyadari dan merasakannya, maka pantaslah kita mengungkapkan syukur kepada pemberinya, yaitu Allah. Ungkapan syukur atas apa yang kita terima dan yang kita rasakan itu dapat kita lakukan dengan berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan menyanyikan lagu pujian kepada Allah, rajin ke gereja. Maka hal inilah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama kepada Allah, yaitu mengenal upacara syukur tokoh beriman. Sikap syukur adalah sikap manusia yang sadar bahwa hidupnya bergantung pada Allah. Rasa syukur itu bisa diungkapkan dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah dengan ucapan syukur. Upacara syukur ini merupakan ujug bakti manusia kepada Allah, Sang Penciptanya, sekaligus sebagai ungkapan kegembiraan. Anak-anakku yang baik, kegembiraan itu semakin besar bila dinikmati bersama atau dengan berbagi bersama. Ungkapan syukur dalam bentuk upacara ini bukan hanya ada di masyarakat dan budaya kita. Budaya Toba, yaitu Batak Toba, Simalungun, Karo, dan lain-lainnya. Tapi bahkan pada zaman Yesus sendiri di agama Yahudi, upacara syukuran ini telah hidup dan dilakoni oleh orang-orang Yahudi. Maka mari kita melihat mengenal upacara syukur tokoh beriman, yaitu Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan 14. Di sana nanti kita akan melihat nyanyian Musa. Nyanyian Musa adalah tuduhan ketidaktaatan Israel atas perjanjian. Ini menyerupai proses hukum yang digunakan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian agar menerima ganti rugi dari pihak yang merugikan. Nyanyian Musa dengan menyebutkan sederetan saksi. Dalam hal ini, langit dan bumi dapat memberi kesaksian bahwa perjanjian antara Allah dan Israel telah diadakan. Perjanjian ini diikuti dengan pernyataan mengenai kekurang pengertian terhadap hubungan perjanjian. Penuntutan dimulai dengan kebaikan Allah terhadap Israel. Allah mengasihani dan memberkati kita. Ia menyinari kita dengan terang wajahnya agar kita selamat di bumi ini. Maka anak-anakku yang baik kelas 4, pantaslah kita bersyukur kepada Allah atas berkat-Nya yang telah menyertai kita. Demikian pula semua orang di setiap suku bangsa hendaknya
selalu bersyukur kepadanya, bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Allah memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Takut akan Dia dapat kita wujudkan dengan selalu bersyukur kepadanya, sebab segala milik dan hidup kita berasal dari Allah. Maka mari kita lihat tata cara dan makna Paskah Yahudi. Paskah Yahudi, perayaan Paskah Yahudi yaitu di Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 12. Para gembala dalam isinya tadi mempersembahkan kurban demi kesejahteraan ternak mereka. Proses ini berlangsung pada saat mereka akan berangkat menuju padang rumput yang baru. Hal ini biasanya berlangsung di musim semi, musim yang amat kritis bagi kehidupan ternak-ternak. Pada saat itu, domba dan kambing banyak yang sedang beranak. Pesta itu sudah ada sejak zaman kuno. Dari prosesnya tampak seperti tidak ada iman, tanpa tempat suci khusus, dan tanpa mezbah, sehingga pesta itu diselenggarakan di rumah. Maka anak-anak ibu yang baik, rincian lain sesuai dengan latar belakang masyarakat pengembala, binatang dibakar bukan direbus, sebab alat masak masih langka. Barangkali inilah yang menyebabkan tulang-tulang binatang itu tidak boleh dipatahkan. Waktunya senja pada saat bulan purnama pertama musim semi. Itu bertetapan dengan saat para gembala pulang ke perkemahan pada malam yang paling terang sepanjang bulan. Roti tak beragi merupakan roti yang biasa dimakan oleh para gembala, dan sayuran pahit adalah tanaman gurun yang dipakai oleh para gembala sebagai bumbu. Pakaian yang dikenakan juga sesuai dengan gembala. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat pada tanganmu. Maka anak-anak ibu yang baik, upacara pada kisah ini mempunyai tujuan simbolis, yaitu pengolesan darah pada sudut-sudut tenda dimaksudkan untuk menolak segala macam bala yang mengancam seluruh anggota suku, terutama anak-anak yang baru lahir. Bahaya ini diwujudkan dalam pemusnah. Darah itu melindungi manusia dan hewan. Upacara darah inilah yang menghubungkan tulah ke-10 dengan Paskah. Pemusnah diberi tafsiran baru oleh Israel. Yahweh akan melintasi tanah Mesir, membunuh anak sulung baik manusia maupun hewan. Akan tetapi bila Yahweh melihat darah yang teroles di rumah-rumah, pemusnah tidak diperbolehkan membunuh. Inilah isi dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 12, perayaan Paskah Yahudi. Anak-anak ibu yang baik, Allah selalu melindungi, membebaskan dan menyelamatkan umatnya Israel. Untuk itu Allah berfirman kepada Musa dan Harun tentang apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai penuntun hidup mereka. Maka anak-anak ibu yang baik, dalam hidup sehari-hari banyak hal yang baik kita terima dan alami, baik dari ayah dan ibu yang baik, kakak dan saudara yang baik, begitu juga dengan kesehatan, makanan secukupnya, dan permintaan kita yang diberikan oleh orang tua kita masing-masing. Semuanya berasal dari Tuhan. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.